Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, atas segala rahmat yang dianugerahkannya kepada kita, atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita yang memang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Sampai-sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita, melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2020, saya masih ingin menyampaikan hal yang terkait dengan muhasabah. Kali ini saya akan sampaikan apakah tujuan muhasabah itu. Ada beberapa tujuan yang harus dicapai oleh seseorang dalam melakukan muhasabah. Yang pertama, mendorong munculnya kesadaran seseorang untuk memahami eksistensi dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang harus senantiasa mengabdi kepada Tuhan yang harus disembah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendorong manusia untuk meningkatkan imannya, mendorong manusia untuk meningkatkan ketakwaannya, mendorong manusia untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mendorong diri seseorang untuk senantiasa berada pada jalan yang benar dan menghindarkan diri berada di jalan yang tidak benar, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mendorong manusia untuk senantiasa meningkatkan amal ibadahnya selama dia menjalani kehidupan di dunia ini sebagai bekal yang akan dibawa ke alam akhirat. Yang kelima, tujuan dari muhasabah adalah mendorong manusia untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah berlalu untuk diperbaiki di masa yang akan datang, dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan itu, sembari berketetapan hati untuk menjauhi kesalahan-kesalahan itu di masa yang akan datang dan tidak mengulanginya lagi. Yang keenam, mendorong manusia untuk mengukur dan mengevaluasi kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya, dan hasil dari evaluasi itu digunakan untuk menyempurnakan apa yang masih kurang, untuk meningkatkan apa yang masih rendah dari amal-amal yang pernah dilakukannya. Yang ketujuh adalah mendorong manusia untuk senantiasa melakukan hal-hal yang benar dan bermanfaat, baik bagi dirinya, bagi orang lain, maupun bagi lingkungannya. Yang kedelapan
mendorong manusia untuk menyadari dirinya bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan awal yang fana, kehidupan yang sementara sebagai tempat mempersiapkan bekal untuk dibawa ke tujuan akhir dari kehidupannya. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan lain lagi yaitu adalah mendorong manusia untuk menyadari dirinya bahwa kehidupan akhirat kelak adalah kehidupan terakhir yang kekal abadi. Semua yang dilakukan dalam kehidupan ini akan dirasai dan dialami sesuai dengan jenis amal yang dilakukannya. Kalau amal yang dilakukannya di dunia ini baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau dia melakukan amal buruk, maka dia mendapatkan keburukan di akhirat nanti dalam bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita melakukan muhasabah. Kadar itu, maka muhasabah itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan dalam rangka mengevaluasi diri kita untuk meningkatkan amal kita di kemudian hari, untuk mengembangkan amal kita di kemudian hari, untuk meningkatkan amal-amal kita di kemudian hari. Demikianlah para pendengar, para penonton yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini dapat menghasilkan buah yang baik bagi kita dalam rangka memperbaiki diri kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.